Gunung Kerinci, 3.805 mdpl. Gunung tertinggi kedua di Indonesia atau gunung berapi tertinggi di Indonesia. Orang-orang menyebutnya dengan atapnya Pulau Sumatera, yang pastinya menjadi primadona bagi para pecinta gunung di Indonesia. Dan ini kisah perjalananku di Gunung Kerinci. Halo teman-teman semua, ini aku lagi prepare persiapan barang untuk persiapan ke Gunung Kerinci. Ini ada tripod untuk konten ya. Nah jadi Gunung Kerinci ini adalah Seven Summit pertamaku. Jadi buat teman-teman semua doain perjalanannya lancar. Ini bawa sarung tangan. Kenapa namanya sarung tangan? Karena dia kecil. Kalau besar namanya sarung bantal. Iya. Yeah. Oke buat teman-teman semua, langsung tonton videonya. Have fun. Berangkat dari kota Binjai, Sumatera Utara menuju Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jarak yang cukup jauh memakan waktu sekitar 30 jam, yang pastinya membuat kami kelelahan, baik pikiran maupun tubuh kami. Suntuk sudah pasti, dan bermain tebak-tebakan adalah cara kami untuk mencari hiburan di tengah jalan. Aku ada pertanyaan untuk kalian. Artis apa yang suka maling pohon tetangga? Artis. Apa? Luar negeri apa? Indonesia. Apa? Saya menyerah. Pucok baba. Kenapa? Kan ada lagunya. Pucok baba melempar manggis. Coba ya. Udah. Lanjut. Oke, pacaran. Oke teman-teman semua, setelah 29 jam perjalanan akhirnya kita sampai di Gunung Kerinci. Dari Binjai sampai sini capek kali, pantat tepos ya. Oke, sampai sini kita langsung istirahat dan packing untuk siap-siap untuk besok. Di sini ada teman-teman nih, bucin ya, lebih mentinggi cewek daripada packing. Ini ya, minum obat. Ngepil kok ya. Oh tinggi. Oke, kita langsung menuju ke mobil untuk langsung bergerak ke base camp. Bang, mantap ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat bang. Gokil. Supir kami nih. Bang dah. Gokil lah. Supir malam nggak tidur. Oke teman-teman, kita udah sampai di tempat pengantaran terakhir. Jadi setelah dari sini kita jalan kaki, udah nggak bisa lagi kendaraan naik kecuali sepeda motor. Tapi karena kita bawa mobil jadi kita jalan. Ini kita bareng guide-nya bang. Siapa bang nama bang? Halo. Bang Pandi ya? Ya. Bang boleh tanya nggak bang? Ya. Tahun berapa Gunung Kerinci dibuat? Nggak mau jawab ya. Oke, kita siap-siap teman-teman untuk naik. Jadi itu ada yang pakai sepatu ya. Udah, oke. Tetap tonton video. Have fun. Kita mendaki, ada bagian kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Robinson, rombongan Binjai Sortoro. Selepas melakukan briefing di pintu rimba sembari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta perlindungan,
kami langsung melakukan perjalanan menuju pos 1. Trek yang tergolong mudah, jalur yang masih landai, tantangan hanya berupa pohon yang melintang di jalur masih menjadi tantangan mudah untuk kami. Dan jarak dari pintu rimba menuju pos 1 hanya memakan 30 menit. Selepas istirahat di pos 1, kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 2. Trek yang semakin curam, tanjakan yang semakin banyak memberi pertanda bahwasanya kami harus lebih berhati-hati. Tanjakan yang semakin sering terlihat, namun bonus yang semakin jarang kami dapatkan, itu membuat tenaga kami lebih banyak terkuras. Namun, pos 1 menuju pos 2 ini memiliki waktu yang lebih singkat, hanya memakan waktu sekitar 20 menit, berbeda dari pintu rimba menuju ke pos 1 yang memakan waktu sekitar 20 menit. Selepas istirahat di pos 2, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalur yang semakin terjal, tanjakan yang semakin banyak, membuat saya sedikit mengalami musibah. Kaki kanan saya mengalami naik betis. Kaki kiri salah maaf. Akibat dari naik betis membuat saya tidak fokus untuk membuat video. Alhasil, video dokumentasi dari pos 2 menuju pos 3 saya hanya dapatkan sedikit. Lanjut menuju shelter 1. Jalur yang semakin terjal, tanjakan yang semakin tinggi, dan trek bonus pun yang semakin jarang terlihat, membuat energi saya semakin banyak terkuras. Apalagi naik betis yang semakin denyut membuat jalan saya semakin lambat. Alhamdulillahnya, teman saya yang bernama Egi bersimpati kepada saya. Dia mau membawakan keril saya sejenak sampai di shelter 1. Katanya agar beban saya tidak terlalu berat dan bisa jalan lebih cepat menuju shelter 1 untuk lebih banyak beristirahat. Di shelter 1 kami melakukan istirahat sekitar 45 menit. Karena di situ sembari melakukan istirahat kami sembari melakukan makan siang. Dan beberapa dari sembari melakukan ibadah sholat zuhur. Lanjut menuju shelter 2, jalur yang semakin terjal dan tanjakan yang semakin tinggi dan akar-akar pun menjadi penopang kami untuk naik. Ini membuat saya harus lebih berhati-hati, apalagi tadi saya baru mengalami naik betis. Dan menuju shelter 2 ini saya harus lebih fokus ke perjalanan, bukan ke konten. Apalagi jalur menuju shelter 2 ini tergolong cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam lebih. Pastinya membuat kami bosan, dan di perjalanan kami mencari hiburan masing-masing. Contohnya teman saya Rian, menuju shelter 2 dia menemukan cinta pandangan pertamanya. Lihat aja video ini fokusnya kemana. Iya. Senyum lah yang tukang videonya ini merengut, heran kali aku nengoknya lah. Ya sama kayak ini tadi di foto. Senyum. Orang capek deh foto. Berarti shelter 2 3.100. Setelah istirahat di shelter 2, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Kali ini jalan jauh lebih curam, bahkan tanjakan juga jauh lebih tajam. Lagi-lagi tanjakan terus menghantui perjalanan kami. Apalagi di shelter 3 kali ini sangat benar-benar menguras tenaga, karena jalan yang landai sama sekali tidak bisa didapatkan. Dan jalan terjal, tanjakan tajam menjadi jalan wajib untuk kami lewati.
Apalagi di jalan tikus. Di jalan tikus kali ini kita harus benar-benar menggunakan dua tangan kita. Kali ini perjalanan benar-benar 4WD. Kali ini pendakian benar-benar menggunakan konsep 4WD. Menggunakan dua tangan dan dua kaki. Dua tangan untuk merayap dan dua kaki untuk berjalan. Tapi berbeda dengan saya. Saya hanya menggunakan 3WD. Gak usah baik banyak, itu mubazir. Sebuah hati, tapi sebuah hati nggak ada. Tanjakan yang begitu terjal dan datang bertubi-tubi benar-benar membuat saya begitu lelah. Namun, di saat saya sudah mulai pasrah, di depan sana ada seorang sahabat baru saya yang bernama Dila terus menyemangati saya. Dan itu benar-benar bisa membuat saya jauh lebih semangat. Semangat. Yuk. Ayolah bang. Bisa Dila bantu? Bisa kak, bisa. Bisa? Serius? Bisa, Kak. Oke, siap. Aku masuk dong. Gimana? Marah nggak? Ini pendaki terhebat nih. Lelah itu untuk istirahat, bukan untuk nyerah. Lelah itu untuk istirahat, bukan untuk nyerah. Oke, siap. Oke teman-teman, setelah tadi malam sampai ke shelter 3, aku langsung tidur, nggak ada sempat untuk ngevlog sikitpun karena capek. Dan gak juga nih Utis nih, untung ada Bang Pandi dong kan. Halo. Mau summit guys. Ini kita lagi masak air biar matang, iya. Oke. Buat teman-teman semua, tetap tunggu vlog summitnya kayak mana nih. Karena katanya summitnya ini sulit ya bang. Tidak ada pegangan sama sekali. Karena summitnya ini treknya pasir ya bang. Berpasir semua. Pasir semua. Pasir kerikil-kerikil. Pasir sini ya pasir beneran, nggak kayak di Medan. Medan tuh pasir tuh artinya tipu bang. Ada tuh semua pasir gitu bang. Bang. Oke, kayak tetap tonton dulu ya. Mantap, bentar kita summit. Kita tonton. Nih transisi bagus nih. Di perjalanan summit kali ini, angin benar-benar kencang yang membuat udara jauh lebih dingin. Ditambah lagi cahaya gelap yang membuat rintangan kali ini jauh lebih lengkap. Lagi-lagi, Gunung Kerinci menyuguhkan trek tanjakan untuk kami. Trek yang siang saja dilalui sudah sangat sulit, apalagi dengan cahaya gelap seperti ini. Dari belakang, nampak cahaya sunrise sudah mulai keluar. Dan itu membuat kami jauh lebih bersemangat untuk cepat-cepat sampai ke ujung puncak. Di saat saya sudah benar-benar semangat, namun ada masalah baru. Di salah satu trek saya tidak bisa melewatinya. Saya harus merangkak untuk bisa terus mendaki. Namun tidak masalah, karena bagiku, kalau tidak bisa berlari, cobalah berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, cobalah merangkak. Tapi kalau tidak bisa merangkak, cobalah mengesot. Yang penting, jangan pernah berhenti. Setelah setengah jam, 45 menit jalur, aku cuma bisa ngerangkak, nggak bisa pakai tongkat. Kali ini dapat jalur yang agak enak pakai tongkat. Sulit sih tapi bisa. Hidung dia tadi mus. Thanks buat teman-teman semua. Bersama Pak Tumin selaku guide lokal yang ada di sini, saya terus berusaha untuk menggapai puncak Gunung Kerinci. Beliau memilih jalan yang baik untuk saya, dan beliau selalu menyemangati saya. Ayo nak, kamu pasti bisa. Belum ada orang seperti kamu yang berhasil mencapai puncak Kerinci ini. Dan itu benar-benar membuat saya jadi lebih semangat. Keren habis. Hilang. Sampai kamu mulai. Alhamdulillah, akhirnya puncak Kerinci berhasil saya taklukkan. Gunung tertinggi kedua di Indonesia, atapnya Pulau Sumatera.
Sujud syukur menjadi simbol terima kasih saya kepada Tuhan di mana telah memberikan saya kekuatan hingga saya bisa sampai di atas puncak Gunung Kerinci kali ini. Dan terima kasih banyak-banyaknya untuk Pak Tumin dan Bang Pandi dan teman-teman semuanya yang telah mengizinkan saya bergabung di pendakian kali ini. Alhamdulillah udah sampai di puncak gunung tertinggi kedua di Indonesia, Gunung Kerinci, ketinggian 3.805 mdpl. Aku cuma mau bilang, batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Karena sekuat apapun dia, kalau dia nggak ada kemauan, nggak akan berhasil juga. Tapi kalau dia lemah, tapi dia mau, insya Allah bakal berhasil. Karena pasti ada jalan untuk menuju keberhasilan itu. Layaknya sebuah ujian, kalau kita mau nilai tinggi, ya kita harus banyak belajar dan banyak berlatih. Begitu juga dengan hidup. Kalau kita mau lebih bernilai, ya kita harus lebih banyak menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Intinya, tetap ikhlas dan bersyukur. Thanks. Lestari. Lestari.